Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kanal Dr. Bambang Edi UMY. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan tentang rahasia sehat dan langsing. Kali ini sedikit ngobrol tentang buah, ya, tentang buah-buahan, ya. Ada beberapa mitos tentang buah. Sudah pernah mendengar mitos-mitosnya? Oke, mitos pertama ya, misalnya mengatakan buah ini tidak boleh dimakan kalau perut sudah ada isinya. Jadi mitos ini mengatakan bahwa buah ini kalau dimakan bersama dengan makanan yang lain, maka dia akan menjadi sampah. Bagaimana? Anda percaya? Ya, saya tidak setuju. Ya, jadi buah sangat baik untuk dimakan, baik dalam keadaan perut kosong maupun dalam keadaan perut sudah terisi. Ya, sudah makan maksudnya ya. Hanya saja memang persoalannya adalah apakah makanan kita, karbo kita sudah cukup banyak sehingga ketika kita tambah dengan buah-buahan yang di dalam buah ini juga ada karbo, apakah kemudian menjadi berlebihan atau tidak karbohidratnya? Itu saja persoalannya. Kembali kepada rumus 3J, jenis, jumlah, dan jadwal. Jadi boleh saja kita makan buah bersama dengan telur misalnya, bersama dengan sayur misalnya, boleh-boleh saja. Tapi ketika kita sudah makan karbo yang lain, misalnya sudah masih makan nasi misalnya, lalu tambah dengan buah yang karbonya apalagi tinggi, tentu menjadi tidak bagus. Ya, nanti pada bagian berikutnya nanti akan saya tambahkan mengenai kandungan karbohidrat dari buah-buahan, beberapa jenis buahan yang saya tampilkan, lalu berapa kita amannya makan buah-buahan itu ya, nanti bagian kedua saya lanjutkan. Kemudian ada juga sebaliknya mitos yang mengatakan bahwa kita tidak boleh makan buah kalau belum sarapan. Nah, itu malah sebaliknya toh. Tadi katanya nggak boleh makan buah kalau perut sudah ada isinya. Tapi ada mitos yang lain yang mengatakan bahwa kalau mau makan buah, ya justru harus kosong. Tidak boleh kosong perutnya. Ya, katanya nanti sakit perut dan sebagainya. Nah, saya tidak setuju juga dengan mitos ini. Jadi buah boleh dimakan sebagai sarapan, sebagai pengganti makan nasi misalnya. Saya juga seringkali makan buah, misalnya apokat, ataukah plum ya, ataukah pir gitu. Saya makan sebagai pengganti sarapan dan itu tidak masalah. Justru oleh sebagian kalangan itu yang dikatakan lebih bagus. Itu tadi yang terkait dengan mitos pertama tadi. Meskipun saya tidak percaya dengan ekstremannya bahwa kalau dimakan bersama makanan yang lain akan jadi sampah, itu saya tidak sepakat. Tapi bahwa dia bisa dimakan dalam keadaan perut kosong ataupun dalam keadaan perut sudah ada isi, tinggal diperhitungkan saja apakah memenuhi perhitungan 3J, jenis, jumlah, dan jadwal atau tidak. Nah, saya tambahkan sedikit bahwa buah-buahan ini bisa juga dimakan dengan cara ditambahkan dressing berupa minyak VGO atau minyak zaitun. Itu nambah sehat lagi. Ya, baik, silakan simak bagian berikut ini. Saya akan sampaikan beberapa buah yang bisa kita makan. Dari yang paling baik adalah apokat, lalu yang masih baik untuk kita makan, lalu ada yang kurang saya rekomendasikan, ada sampai dengan yang dihindari.
Silakan simak. Nah, jadi kita lihat bahwa apokat merupakan buah terbaik ya, karena dia bisa dipakai untuk makanan utama maupun sebagai selingan ya, karena karbohidratnya rendah sementara kalorinya tinggi ya, jadi dia dominan dengan seratnya. Selanjutnya stroberi juga bagus, 1 on itu masih aman. Pepaya juga masih aman, 1 on 80 sampai 1 on ya. Semangka walaupun IG-nya tinggi namun beban glikemiknya rendah, jadi boleh. Anggur juga bolehlah, hanya sekitar 5 atau 6 biji ya. Mangga hindari deh, sangat tinggi karbonnya. Kurma segar lebih bagus daripada kurma kering ya. Bolehlah 1 atau 2. Durian, aduh 1 saja deh kalau mau icip-icip saja deh, 1 nyamplung begitu. Nah guys, sudah selesai pembahasan kita tentang buah-buahan, mulai dari mitosnya sampai dengan beberapa contoh buah yang saya rekomendasikan dan yang tidak saya rekomendasikan. Tetap kembali pada rumus 3C, jenis, jumlah, dan jadwal. Saya tidak suka ekstrim ya, buah juga tidak ekstrim. Silahkan masih makan buah tapi diatur antara jenis, jumlah, dan jamnya. Kalau ada yang masih belum jelas, silahkan komen di bagian komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.